Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kamal Surya sama Anda di program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-3 Oktober 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online, di YouTube-nya di Radio Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan hadir narasumber kita adalah Mas Nur Faiz SKP ya. Dia ini adalah perawat ruang operasi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya sapa, Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Faiz, kabarnya baik ini ya? Alhamdulillah baik. Nah, kita kali ini di Bincang-Bincang Sehat akan berbicara seputar perawatan sebelum dan setelah operasi mata, begitu benar ya Mas Faiz? Ya. Nah, Mas Faiz ini adalah perawat ruang operasi di Rumah Sakit Aisyah. Mungkin sebelum kita melangkah ke sebuah topik kita di kesempatan hari ini, kira-kira apa Mas tantangan terbesar yang biasanya Anda hadapi ya saat bekerja di ruang operasi, dan bagaimana Anda mengatasinya gitu ketika ada masalah mungkin di ruang operasi itu? Ya, banyak sekali tantangan di kamar operasi itu. Setiap hari menghadapi orang-orang yang berbeda, setiap hari menghadapi penyakit-penyakit yang berbeda, menghadapi dokter-dokter, menghadapi pasien-pasien. Ya dibilang stres ya stres, tapi insya Allah kita punya trik-trik sendiri lah. Oh ya, ada trik ya, yang memang untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk menenangkan diri, menenangkan menenangkan pikiran. Biasanya kadang kalau orang mau dioperasi itu kan ada perasaan was-was. Ya jelas, cemas ya, pasti itu Pak. Kecemasan dan lain sebagainya. Dan ini mungkin sebuah trik yang perlu untuk disampaikan oleh termasuk perawat di ruang operasi gitu ya. Oke, nah mungkin bisakah Anda menjelaskan ya bagaimana alur kerja di ruang operasi dari persiapan pasien hingga pasca operasi seperti apa nih? Mungkin kalau bisa dijelaskan? Sesuai alurnya, ketika pasien sudah periksa ke dokter bedah, mungkin dokter bedah umum atau bedah tulang atau bahkan di mata, sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu dokter kesehatan mata. Pasien pertama kali periksa di poli mata, setelah itu diperiksa oleh dokter, sesuai keluhannya apa, nanti dilanjutkan untuk pemeriksaan penunjang. Dan setelah itu kalau dinyatakan operasi, tinggal membuat janji membuat tanggal kapan akan dioperasi sesuai dengan dokternya. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana peran Anda sebagai perawat di ruang operasi, terutama dalam menjaga keselamatan pasien selama prosedur bedah atau misalnya pada saat operasi ini, kira-kira peran Anda seperti apa nih? Ketika kita operasi, kita sudah punya SOP ya tentunya. Mulai dari pasien datang, mulai pasien masuk, sampai nanti dilakukan tindakan operasi, sampai pasien keluar dari kamar operasi. Tentunya kita berharap semua pasti akan selamat kan. Oh gitu ya. Selamat pasien, selamat petugas, dan selamat untuk semua. Dan semuanya. Pasien itu berharap pasti akan kesembuhan. Ya kita sesuai SOP aja. Sesuai dengan SOP ya. Oke, baik pendengar pecinta Madani, mungkin kalau Anda akan operasi, silakan Anda mungkin bisa berkonsultasi. Ini mungkin mumpung ada Mas Faiz ini dari Rumah Sakit Aisyah, dan topik kita adalah mengenai tentang operasi mata. Ya. Nah, nampaknya ini sudah ada yang masuk ini. Baru dibuka sudah masuk. Ya, oke, baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lizayani di Penganten Balen. Baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada alat atau perangkat khusus yang membantu pemulihan pasca operasi mata gitu ya?
ini untuk operasi mata apa ya kira-kira? Ya, lah ini kita nggak tahu ya. Kalau yang sering kita lakukan, tindakan yang kita lakukan yaitu kebanyakan untuk operasi mata itu katarak. Katarak Ya. Katarak itu kebanyakan ya diderita oleh orang-orang tua, orang-orang lansia. Karena apa? Katarak itu terjadi karena lensa mata itu keruh. Oh, keruh. Keruh dan ini karena usia. Nah, karena usia. Nah, terus, ya kalau untuk pemulihan itu ya sesuai anjuran dokter. Obat apa yang ditetes mata biasanya itu apa yang diberikan, diteteskan. Terus untuk latihan itu enggak perlu banyak sih latihannya. Tapi ada pasca operasi katarak. Dan itu yang ada hal-hal yang harus dihindari, seperti terkena air. Ketika selesai operasi mata, itu mata tidak boleh terkena air dulu. Tidak boleh kena. Terus jangka waktunya berapa hari, Mas? kurang lebih 1 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu tidak boleh, nggak boleh terkena air. Terus mata tidak boleh terkena tekanan yang berat. Contohnya mengangkat berat atau mengejan. Itu tidak dianjurkan karena nanti akan terjadi tekanan di dalam bola mata itu. Ya, terus selanjutnya yaitu mengucek-ngucek. Kalau bahasa Jawa mengucek-ngucek, menggosok-gosok mata. Itu tidak dianjurkan juga. Terus yang lagi kalau kayak makanan itu insya Allah tidak ada pantangan sih. Gitu ya. Ya, kalau sholat dianjurkan untuk tidak sujud sama rukuk dulu, jadi sholatnya duduk aja. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah terkait tentang pemulihan pasca operasi, yang kedua ini pertanyaannya, bagaimana cara memantau keberhasilan operasi mata dalam jangka panjangnya? Untuk memantau operasi mata dalam jangka panjang itu pemantauannya seperti apa ini ya? Kalau operasi mata jangka panjang, ketika kita selesai operasi mata itu pasien sebenarnya sudah bisa melihat. Tapi untuk lebih bagusnya atau lebih istilahnya lebih maksimal hasilnya itu akan beberapa minggu setelah dilakukan tindakan operasi. Beberapa minggu, sekitar 3 minggu, 4 minggu sampai itu 1 bulan itu mungkin baru bisa maksimal untuk bisa melihat dengan jelas. Begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa tip terbaik yang dapat Anda berikan kepada pasien untuk menjaga kesehatan mata setelah operasi? Nah, kira-kira caranya setelah operasi itu apa ya tip yang bisa diberikan? Tipsnya yaitu pertama, jaga kebersihan mata. Kebersihan mata ketika kita istilahnya mau mengucek atau menggosok-gosok mata, itu jangan terlalu keras. Kita cuci tangan dulu kita melihat memegang mata. Terus jangan beri tekanan ke mata yang berlebih. Jangan kerja mata itu diforsir lah istilahnya. Gitu ya. Terus kalau kita keluar rumah, kita di luar rumah, usahakan pakai kacamata. Karena sinar matahari itu juga bisa mengganggu kesehatan mata kalau secara langsung, atau debu-debu di jalanan itu bisa mengganggu kesehatan mata. Lebih baiknya pakai kacamata kalau keluar. Oh gitu ya. Oke, baik, terima kasih tadi buat Mbak Lisa Yani yang ada di Pengadilan Balen sudah ikutan gabung. 3 pertanyaan sudah dijawab bersama dengan narasumber kita ini. Belum banyak disampaikan materi, sudah banyak tanya ini. Menarik sekali. Ini. Nah, oke, baik. Berikut ini saya terima dari Agus Disoko ya. Oke, Agus Disoko. Pertanyaannya begini, ini Mas Faiz ya. Seberapa penting penggunaan obat tetes mata, salep gitu ya, atau salep ya, setelah operasi, dan bagaimana penggunaannya yang benar gitu ya? Kalau tetes mata sesuai anjuran dokter, sesuai resep dokter, ya itu dipatuhi aja. Gitu ya? Ya, sesuai dengan anjuran dokter. Salep
yang apa tetes mata atau salep yang sudah dianjurkan oleh dokter, silakan diaturi, ya apa dipatuhi untuk pembuat apa pemakaiannya. Jadi kalau seumpama sampai kontrol, nanti kontrol sudah selesai, dinyatakan obat ini stop, ya stop, gitu aja. Ya. Oke, baik. Nah ini dan kira-kira salep pasca operasi itu bisa dijual bebas di apotek atau harus memang menggunakan resep dari dokter ini? Ada yang bebas, ada yang pakai resep dokter. Harus pakai resep dokter itu ya. Oke, baik. Tergantung mungkin jenis operasinya ya, gitu jenis ya. Operasinya. Kalau di katarak ini kita lebih ke katarak karena banyak kasusnya katarak itu memakai tetes mata biasanya. Tetes mata gitu ya. Oke, baik. Yang kedua ini, bagaimana cara menjaga kebersihan mata yang telah dioperasi untuk mencegah infeksi? Nah, kira-kira cara untuk membersihkan mata yang habis dioperasi itu seperti apa? Saya kok membayangkan ini. Oke. Ini kembali ke ke yang lebih spesifik ya untuk operasi katarak ya. Ya pertama yang tidak dianjurkan itu untuk terkena air. Kenapa nggak boleh kena air? Karena di dalam air kan banyak bakteri atau mungkin yang lain itu bisa menyebabkan infeksi setelah operasi. Jadi ketika kalau kita mau membersihkan mata, pastikan alat yang kita pakai itu bersih juga. Pastikan tangan kita juga bersih gitu ya. Cuci pakai sabun, cuci tangan pakai sabun baru untuk membersihkan mata. Ya, semuanya seperti itu. Kalau untuk keluar rumah, lebih baik ditutup. Ya, kalau setelah pasca operasi, mungkin 1 hari setelah operasi, kalau mau keluar rumah, pastikan mata ditutup yang habis operasi. Kalau masih di rumah, bolehlah dibuka. Oke, baik. Itu ya, mungkin cara membersihkannya tadi. Jangan lupa untuk tangan steril, harus bersih gitu ya. Minimal bersih lah. Harus bersih gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada pantangan dalam aktivitas sehari-hari seperti bekerja atau berolahraga setelah operasi mata ini ya? Kira-kira apakah ada pantangannya begitu? Kalau untuk bekerja, pantangannya kalau mengangkat berat itu jangan dulu untuk mengangkat hal berat. Terus kalau olahraga mungkin yang bisa kita lakukan jalan kaki atau untuk olahraga yang fisik yang berat jangan dulu lah. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Agus yang ada di Soko sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di kesempatan hari ini ada Mas Faiz ya, silakan Anda bisa ikutan gabung bersama program siar ini di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, mungkin bisa disampaikan sebelum kita juga menjawab pertanyaan dari penanya yang sudah masuk ya. Kira-kira apa saja jenis operasi mata yang paling sering dilakukan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini? Terima kasih. Untuk paling sering kita lakukan operasi mata yaitu ya katarak itu tadi. Katarak itu penderitanya sangat banyak sekali. Sangat banyak ya. Iya. Terus katarak itu ya karena banyak diderita oleh orang-orang yang sepuh, lansia. Ya karena dia proses penuaan, lensanya sudah mungkin ya sudah termakan usia juga. Nah, katarak ini sebenarnya terjadi pengkeruan di dalam lensa mata, di dalam lensa mata. Kalau ketika tidak istilahnya tidak ditangani, ini bisa terjadi kebutaan. Terjadi kebutaan. Terus di Rumah Sakit Aisyah, alhamdulillah itu sudah ada operasi yang canggih lah, bisa dibilang canggih. Itu menggunakan vakoemulsifikasi. Alatnya namanya vakoemulsifikasi. Keuntungannya apa? Untuk pasien ini minim nyeri. Minim nyeri. Terus sayatannya kecil sekali. Cuman 0,1 sampai 2,75 mili. Sayatannya itu tidak perlu jahitan. Pasien lebih nyaman. Terus penyembuhan lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Oke, baik. Nah, jadi memang tidak ada jahitan gitu ya?
Kalau pakai yang teknik vakoemulsifikasi itu tidak ada jahitan. Ya, karena dia nanti akan menutup sendiri. Oh gitu ya. Nanti akan menutup sendiri karena sayatannya kecil sekali. Karena saya ini juga pernah mengalami atau melakukan operasi mata. Itu kan ada jahitan yang tidak diambil benangnya itu. Sampai sekarang ini kalau saya memandang lebih cepat itu ada rasa sengkring gitu ya. Ini padahal sudah mungkin hampir 10 tahun operasi ini ya. Oke, baik. Lalu bagaimana ya proses persiapan pasien sebelum menjalani operasi mata di Rumah Sakit Aisyah ini? Kira-kira prosesnya seperti apa? Harus ada harus puasa dulu atau bagaimana gitu? Atau biasa saja langsung bisa datang gitu? Sekali datang langsung bisa dioperasi atau bagaimana? Setelah pasien itu periksa ke dokter mata di polimata, setelah dinyatakan siap operasi mata tanggal sekian, apa persiapannya yang dilakukan oleh pasien? Untuk pasien yang terutama yang mungkin pasien laki-laki untuk pasien yang merokok, itu paling tidak merokoknya berhenti 1 minggu, berhenti dulu 1 minggu sebelum operasi. Terus yang selanjutnya itu pasien harus mandi keramas. Jadi mandi dari keramas ya kita biar bersih aja, nanti keramas. Terus kalau operasi mata kebanyakan kan dilakukan dengan anestesi lokal, pembiusannya lokal dengan tetes mata aja. Jadi tidak perlu ada injeksi, tidak ada. Nah ini tidak perlu untuk puasa. Tidak perlu. Sarapan malah dianjurkan biar tidak cemasnya biar tidak bangun dedek Iya, ini pernah saya alami itu 1 minggu sebelum operasi itu hampir yang 3 hari menjelang itu tidak bisa tidur. Ya itu cemas itu cemas. Terus usahakan pasien itu diantar, jangan sendirian. Apa sebabnya? Ketika nanti pulang itu pasien kan mata ditutup ditutup yang dioperasi satu otomatis nanti kalau seumpama naik kendaraan atau kan resiko terjatuh atau lainnya. Kemudian tekanan darah itu diusahakan di bawah 140/90 mm Hg. Bila melebihi batas tersebut, maka pasien harus menurunkan tekanan darahnya terlebih dahulu. Terus yang kemudian gula darah. Gula darah itu maksimal 200. Untuk penderita diabetes, gula darah harus terkontrol. Jadi kalau penderita diabetes itu menstabilkan dulu darahnya, gula darahnya. Stabilkan dulu baru bisa dioperasi. Terus yang lebih penting penting lagi, pasien dilarang memakai perhiasan atau membawa barang apapun di kamar operasi. Terus ada lagi, pasien harus datang tepat waktu, sesuai jadwal yang telah dijadwalkan. Oke, baik. Nah, ini ada penanya berikutnya dari Bu Rini di Pohbogo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, apakah ada tes alergi obat yang dilakukan sebelum operasi mata? Apakah ada tes, misalnya orang itu alergi penisilin, ada alergi apa gitu? Apakah ada sebelumnya dilakukan itu atau tidak? Setahu saya tidak ada tes alergi itu. Tidak ada ya. Karena kita tidak pakai injeksi. Kita banyaknya pakai tetes mata aja. Tetes mata ya. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada tes alergi gitu ya untuk Bu Rini. Terus berikutnya tadi pertanyaan kedua, apakah ada alat atau perangkat khusus yang membantu pemulihan pasca operasi mata? Apakah ada alat khusus orang yang habis dioperasi kira-kira ada menggunakan ini atau kacamata atau bagaimana begitu? Apakah ada alat khusus? Alat khusus kayaknya belum ada. Nggak ada ya. Cuman kalau ada pelindung khusus untuk mata ketika kita pos operasi, kita mau keluar, kita mau bepergian, itu ada pelindung khususnya. Ada pelindung khusus. Tapi kalau nggak ada pelindung khusus, cukup pakai kasa, lalu diplaster aja sudah cukup. Iya gitu ya. Oke, baik.
berarti tidak ada ya. Oke, baik, pendengar pecinta Madani, silahkan juga kami mengundang interaktif Anda kembali di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Mas Faiz, kira-kira apa yang harus dilakukan pasien saat konsultasi pertama ya untuk operasi mata? Misalnya saya ini mau operasi mata, konsultasi yang pertamanya seperti apa ini? Ketika pasien datang ke poli mata, sampaikan saja keluhannya apa. Keluhannya gitu ya. Yang penting satu, jujur Pak. Kadang tuh pasien ternyata sudah lama sakitnya, ternyata baru ngomong, baru 2 hari, ya itu nanti beda, penanganannya kan beda. Iya. Ya, sampaikan aja keluhannya, mulai kapan, udah berapa hari, sampaikan saja. Nanti kalau kita istilahnya nggak jujur lah, ya. Konsewu gini, ini saya nggak jujur, bukannya nuduh nggak. Ini nanti penanganannya ke belakang sampai kan berbeda gitu. Iya, gitu ya. Sampaikan saja keluhannya. Oke, baik. Nah, kira-kira apakah ada pemeriksaan khusus ya yang dilakukan sebelum operasi mata dilakukan ini? Apakah ada setelah tadi konsultasi terus nanti mau dioperasi ada pemeriksaan khusus lagi? Kalau pemeriksaan khusus untuk operasi katarak itu ada pengukuran lensa. Lensanya itu kan yang keruh tadi kan diganti. Lensa yang keruh diambil, kita pakai lensa buatan, implan lah. Oh gitu ya. Itu nanti ada proses pengukuran lensa. Terus kalau pemeriksaan yang lain mungkin pemeriksaan penunjang, laborat seperti itu ya nanti ya berjalan gitu ya. Oke. Nah, Mas Faiz, kira-kira bagaimana Anda memastikan bahwa pasien ini benar-benar siap untuk operasi baik secara fisik maupun mental? Karena memang kalau orang mau dioperasi itu kan perasaannya sabar itu ya. Bukan hanya biaya tapi juga takut macam-macam gitu ya. Jangan-jangan nanti setelah operasi malah tidak bisa melihat. Ya, kecemasan itu wajar. Semua orang kalau ada sesuatu apalagi kalau operasi itu pasti ada kecemasan, itu pasti ada. Ya berdoa, kita pastikan berdoa, terus kekurangan mungkin kurang jelas atau enggak, tanyakan, nanti insya Allah kecemasan itu akan dengan pengetahuan, dengan setelah pasiennya paham, itu kecemasan akan berangsur turun gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada penanya lagi sebelum kita break ya. Dari Mbak Maptuka ZA ya. Ada 3 pertanyaan ini namanya. Seru sekali. Seru sekali. Ya, oke, baik. Karena mungkin banyak orang yang mengalami masalah di matanya, gitu ya. Sehingga mungkin sekarang sering bermain gadget dan sebagainya. Itu termasuk operasi mata yang pernah dilakukan. Apakah hanya orang tua atau pernah anak-anak kecil juga pernah? Kalau anak-anak itu yang sering trauma. Trauma. Iya, mungkin kena benturan, kena benda tajam atau ketika kecelakaan, banyak seperti itu. Itu ya. Oke, baik. Nah, berapa lama waktu yang biasanya diperlukan untuk mempersiapkan pasien sebelum operasi? Kira-kira mau operasi itu perlu berapa waktu lama gitu? Kalau berapa waktu lama, nggak ada batas. Nggak ada batas itu ya? Nggak ada batasnya. Seumpama dinyatakan operasi ya, katakan sekarang periksa, besok operasi, iya. Begitu ya. Selama tidak ada penyakit penyerta yang tadi kayak hipertensi, kayak diabetes, itu ada. Kalau emang hipertensi, tekanan darahnya lebih tinggi, kita stabilkan dulu. Diabetes, diabetesnya tinggi, kita stabilkan dulu. Seperti itu. Nah, maksudnya mungkin barangkali lama ketika dia menjalani operasi gitu ya. Kira-kira bisa selesai dalam satu operasi butuh berapa jam? Operasi mata itu cepat sekali. Cepat gitu ya? Iya. Setengah jam bisa? Nggak sampai setengah jam. Kalau kita nggak ada penyulit. Oh gitu? 15 menit, 10 menit, 15 menit, selesai. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan karena sesaat lagi harus dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah salat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Baik
Baik, insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Telkomar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Mas Faiz hadir di kesempatan hari ini. Beliau ini adalah perawat di ruang operasi gitu Mas ya. Iya, Dan topik pembahasan kita kali ini terkait tentang operasi mata. Tadi sebelum kita break dan dikemadakan azan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya, ada Ibu atau Mbak Maftukah ZA. Tadi sudah satu pertanyaan dijawab. Untuk pertanyaan yang kedua ini Mas Faiz, kita lanjutkan ya. Apakah ada edukasi khusus yang diberikan kepada pasien tentang operasi mata yang akan dijalani ya? Apakah ada edukasi gitu? Edukasi itu dilakukan ketika di polimata, di polimata periksa ya. Oh gitu ya. Ya, nanti diedukasi di sana apa yang akan dilakukan, apa yang tindakan apa, alat tantangannya apa, boleh apa, enggak boleh apa, itu nanti biasanya di polimata itu diberikan. Oh gitu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga masih dari Mbak Maftuka. Bagaimana peran perawat dalam membantu dokter mata selama persiapan operasi? Perannya ketika harus membantu dokter operasi ya, dokter mata ini. Ya, kebetulan saya sendiri asistennya untuk operasi mata. Ya. Jadi kita persiapkan ya pasti alat-alatnya, terus untuk BHP bahkan bahan habis pakainya. Untuk alat tuh dipastikan sudah steril. Ya, terus mungkin lensanya, pastikan lensanya ada sesuai dengan ukuran. Setelah itu pasien diposisikan, pasien diberi arahan, nanti enggak boleh gini Pak, enggak boleh gini, nanti seperti itu. Sampai nanti operasi selesai, kita merapikan alat kembali, mencuci alatnya, sampai di packing, di set kembali, terus diberikan ke sterilisasi, ke unit sterilisasi. Gitu ya. Oke, baik. Masih bersama dengan Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kira-kira bagaimana pentingnya menjaga pola makan dan gaya hidup sebelum menjalani operasi mata ini ya? Kira-kira makanan yang boleh dilakukan dikonsumsi, dan juga kira-kira apa ya hal-hal yang harus dihindari sebelum operasi ini? Kalau untuk makanan, kelihatannya enggak ada pantangan ya. Selama pasiennya itu tidak alergi sama makanan tersebut, nggak ada pantangannya. Kalau untuk apa tadi? Kira-kira apa yang mungkin bisa dihindari ya? Misalnya ketika akan operasi, apakah tidak boleh main HP terus? Iya, kalau untuk pasien laki-laki yang merokok itu 1 minggu sebelum operasi diusahakan berhenti merokok. Hanya itu aja ya. Akan berpengaruh sekali ketika yang sudah itu anestesinya. Iya, itu berpengaruh sekali. Seperti itu. Oke, apakah pasien perlu menghentikan konsumsi obat-obatan tertentu sebelum operasi mata, misalnya obat nyeri atau obat apa yang biasanya kadang orang itu punya kalau saya tidak minum obat ini setiap hari merasa badan itu tidak enak. Nah, apakah ada itu? Tidak ada. Bebas ya. Misalnya kan ada kalau obat anti nyeri itu biasanya dipakai ketika selesai operasi. Tapi sebelum operasi kita minum dulu tidak apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Karena operasi katarak yang terutama ya itu pasti kebanyakan bukan pasti sih, kebanyakan dilakukan dengan lokal anestesi. Tapi ya tidak perlu puasa. Tidak perlu puasa. Tidak perlu ya. Oke, baik. Berikut ini masih saya terima di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi mau tanya ini, pertanyaannya apa saja perawatan yang harus dilakukan oleh pasien setelah operasi mata ya? Kira-kira apa ada perawatan khusus yang bisa dilakukan oleh pasien setelah operasi? Kalau perawatan khusus tidak ada. Tidak ada ya. Karena lukanya kan kecil sekali, gitu. Lukanya kan di mata. Jadi tidak perlu
untuk kayak seperti rawat luka mungkin operasi-operasi yang kelihatan lukanya itu kayaknya tidak perlu. Cuman kita harus mematuhi larangan-larangan ketika selesai operasi katarak, seperti terkena air, seperti mengangkat berat, menggosok-gosok mata, terus nunduk seperti kalau ketika waktu sholat kita sujud atau ruku itu dihindari. Jadi kalau ketika sholat lebih baik duduk saja. Oh gitu ya. Seperti itu. Iya, oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana proses pemulihan pasca operasi mata dan berapa lama waktu yang diperlukan ya proses pemulihannya ini? Berapa hari, berapa minggu? Kalau operasi mata khususnya katarak, sebenarnya pasien itu ketika selesai operasi katarak, besoknya itu sudah kelihatan, sudah bisa melihat. Oh gitu? Iya, sudah bisa melihat. Cuman untuk maksimalnya, untuk lebih jelasnya itu perlu beberapa minggu, 3 sampai 4 minggu. Itu penglihatan sudah mulai jelas. Ya. Nah, kalau setelah operasi sih sebenarnya sudah kelihatan. Gitu ya. Perlu waktu untuk itu. Ya, oke, baik. Yang ketiga ya, apa yang harus dihindari pasien selama masa pemulihan setelah operasi mata ya, yang harus dihindari? Itu tadi mirip sama yang nomor 1 kayaknya. Yaitu tidak boleh mengejar, tidak boleh terkena air, yang kalau melihat matahari jangan dulu. Karena ultraviolet itu bisa mengganggu. Kadang dulu kalau kecil saya kalau sakit mata belek ya orang dulu disuruh kalau melihat matahari biar nanti mendapatkan vitamin D. Terus yang sering terjadi pertanyaan itu, apakah setelah operasi tidak boleh mandi? Boleh ya. Boleh mandi sebatas leher ke bawah, nggak apa-apa. Matanya tidak boleh diguyur. Yang penting mata tidak boleh diguyur, tidak boleh kena air. Nanti malah bau nggak mandi. Oke, baik. Jadi itu tadi untuk Mbak Rosi, 3 pertanyaan sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas Faiz. Di kesempatan hari ini, beliau ini adalah perawat di ruang operasi mata gitu ya, utamanya. Ada berapa dokter mata di Rumah Sakit Asia? Di Rumah Sakit Asia Bojonegoro, alhamdulillah ada 3 dokter mata. Dokter mata ya. Jadi misalnya request saya inginnya dokter A gitu, boleh enggak? Kita periksa saja sesuai jadwal dokter tersebut ya. Gitu. Sesuai jadwal dokter tersebut di poli mata, jadwalnya hari apa, jam berapa, kita periksa ketika waktu itu ya. Oke, baik. Bisa dilayani berapa 24 jam atau ada jam-jam tertentu itu untuk konsultasi di di polimata? Kalau polimata yang dokter jaga pagi polimata itu ada, Pak, sesuai jam kerja. Terus yang di sore juga ada. Sore ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Mas Faiz, ya bagaimana Anda bekerja sama dengan tim medis lain seperti dokter bedah, anestesi untuk memastikan operasi berjalan lancar itu? Apakah ada kerjasama begitu di tempat Mas Faiz ini? Kita di kamar operasi itu kerjanya tim ya, Pak. Gitu ya? Iya, kerjanya tim. Ya kita saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Kita butuh dokter, butuh asisten nanti butuh dokter juga, butuh dokter anestesi untuk pembiusan, butuh perawat anestesi juga. Oh gitu ya. Jadi kita tuh tim, pasti kita mempunyai ketergantungan satu sama lain. Gitu ya. Oke, baik. Nah, Mas Faiz, kira-kira apa yang menjadi motivasi Anda untuk bekerja di bidang perawatan ruang operasi ini? Dan bagaimana Anda menjaga semangat di tengah tekanan kerja yang tinggi ini ya? Ya kira-kira ketika ada banyak orang yang harus dioperasi gitu. Motivasi saya kita pengen menolong orang, Pak. Kita pengen menolong orang. Kita jadi lebih tahu ternyata penyakit seperti ini. Jadi kita lebih bisa menjaga diri kita. Iya. Ya, terus nanti kalau ketika kita mungkin down ya karena operasi banyak, capek,
ya sebisa mungkin kita merefresh sendiri. Iya. Merefresh diri mungkin dengan bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan anak-anak, itu insya Allah kan nanti akan hilang capeknya. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Dan ini juga ada penanya lagi yang masuk dari Mas Ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ridwan. Ikut tanya ini. Pertanyaannya adalah seberapa sering pasien harus melakukan kontrol pasca operasi untuk memastikan pemulihan berjalan baik ya? Kira-kira harus berapa kali kontrol gitu ya? Kalau kontrol pertama setelah pasca operasi itu biasanya katakan sekarang operasi ya, pagi ini operasi, biasanya besok itu sudah langsung disuruh kontrol. Nah setelah itu kita sesuai instruksi dokter saja. Berapa hari kontrol lagi itu dokter akan menginstruksikan. Tanggal sekian kontrol, seminggu lagi kontrol, itu nanti dokter yang akan menginstruksikan sampai pasien itu pulih. Oh gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi sudah ada waktu yang ditentukan oleh tim dokter gitu ya untuk operasi kontrol. Yang kedua, apa saja keluhan umum yang sering dialami pasien setelah operasi mata dan bagaimana cara menanganinya? Kira-kira biasanya ketika habis operasi mata itu keluhannya apa gitu ya? Untuk keluhannya ya, yang pertama itu biasanya nyeri. Iya, nyeri gimana pun operasi kan pasti ada. Setelah itu nyeri, ya itu tapi sudah diminimalisir nyerinya dengan obat-obatan anti nyeri. Ya, jadi diminimalisir dengan obat itu. Kalau ketidaknyamanan ketika pos operasi itu juga pasti ada. Gitu ya. Nah, itu kalau ketidaknyamanan itu nanti bisa dimodifikasi dengan posisi mungkin waktu tidur, posisi waktu istirahat, atau dengan penutup mata itu tadi bisa, kalau bisa sehari sekali penutup mata harus ganti. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua. Yang ketiga namanya ya. Bagaimana jika pasien mengalami komplikasi atau efek samping setelah operasi mata? Apa yang harus dilakukan ya? Ada efek samping setelah operasi gitu ya. Kira-kira apakah ada itu orang habis operasi mata ada efek sampingnya gitu? Kalau ketika selesai operasi mata dirasakan mata itu mungkin ada gangguan ya, segera ke diperiksakan lagi, segera dikontrolkan. Segera dikontrolkan ke dokter mata biar jelas nanti kira-kira apa yang terjadi setelah operasi itu. Segera dikontrolkan. Kalau ada keluhan-keluhan yang sekiranya mengganggu, itu segera dikontrolkan. Gitu ya. Oke, baik. Ini tadi Mas Ridwan sudah dijawab ya pertanyaan Anda. Mudah-mudahan juga cukup puas dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita. Kalau mungkin ada hal lain yang masih ingin ditanyakan, silakan di 082339947707. Mas Faiz, nah kira-kira apa ya sebenarnya yang terjadi pada mata seseorang ketika terkena katarak ini ya, dan kira-kira apa tanda-tandanya orang itu, tanda-tanda awal kalau ini katarak gitu, misalnya sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui. Tanda-tanda katarak itu ada beberapa tanda-tanda ya. Yang pertama itu berkabut, Pak. Berkabut. Iya. Jadi seperti kayak kita pagi-pagi berkabut, ya kita melihat kabut ya seperti itu. Pandangan orang yang katarak itu seperti itu. Berkabut. Terus yang kedua kita melihat warna itu pudar. Ya, pudar. Terus silau. Ketika kita malam naik kendaraan itu silau. Ketika kena matahari siang itu silau. Ya, mungkin seperti itu tanda-tandanya. Oh gitu ya, tanda-tanda yang tetap mungkin secara fisik kelihatan agak kalau secara fisik biasanya di mata itu terlihat putih. Oh gitu. Putih. Di tengah itu terlihat putih. Oke, baik. Nah, bagaimana ini Mas Faiz proses operasi katarak di Rumah Sakit Asia ini, dan bagaimana ya teknologi apa yang digunakan, prosedurnya juga seperti apa begitu?
Alhamdulillah di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sudah ada mesin untuk operasi katarak, itu mesin Vako, namanya mesin Vako. Dia itu mesin yang dirancang khusus untuk operasi katarak dengan minimal insisi atau minimal sayatan. Kemudian alat itu dimasukkan, terus katarak itu dipecah dengan ultrason, pakai ultrason. Dipecah, setelah dipecah kataraknya sudah menjadi beberapa bagian, terus disedot. Ada mesin juga disedot langsung keluar. Setelah itu dipasangkan lensa yang dinamakan IOL, intraocular lensa. Itu dipasangkan dengan cara diinjektor, pakai injektor. Jadi lensanya itu bisa ditekuk, ditekuk, dimasukkan injektor, langsung dimasukkan ke mata. Setelah itu ya selesai, tidak ada jahitan, tidak ada. Gitu ya. Jadi juga tidak nyeri gitu ya. Minim nyeri gitu ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin teknik-teknik yang dikembangkan di dalam operasi mata di Rumah Sakit Aisyah ya. Ya, oke, baik. Silakan juga masih kami undang interaktif Anda yang mana di 082339947707 itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda ya. Nah, bagaimana Mas prosedur operasi katarak di Rumah Sakit Aisyah? Dan apakah ada perbedaan dengan rumah sakit lain dalam hal teknologi atau layanannya? Sama dengan rumah sakit yang lain? Atau mungkin ada keunggulan sendiri begitu dibanding? Setahu saya sama Pak. Sama, ada di rumah sakit lain juga ada alat tersebut, ada alat Veko tersebut ada. Cuman kalau insya Allah di Rumah Sakit Aisyah pelayanan kan lebih Islami gitu ya, lebih pasien insya Allah dibuat nyaman lah. Kira-kira apa saja fasilitas atau program khusus yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Aisyah bagi pasien operasi katarak ini? Seperti mungkin ada paket perawatan atau layanan pasca operasi gitu? Operasi mata katarak itu bisa langsung pulang, Pak. Oh, langsung pulang gitu ya? Enggak usah nginep. Oh gitu ya? ODC, one day care. Sekarang operasi, sekarang pulang. Oh gitu ya? Oke, baik. Nah, apakah selama ini juga ketika momen-momen tertentu di Rumah Sakit Aisyah itu pernah melakukan operasi katarak gratis itu? Pernah ya? Ketika ulang tahun Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, kita pernah melakukan operasi katarak gratis. Bahkan yang pernah saya alami, Pak, sehari itu bisa 40 pasien operasi katarak gratis itu. Itu dilakukan selama 2 hari. 2 hari, ya. Luar biasa ini. Dengan berapa dokter? Waktu itu 2 dokter. 2 dokter ya. Oke. Nah, apakah Rumah Sakit Aisyah ini juga menyediakan layanan operasi katarak yang terjangkau bagi masyarakat? Artinya biayanya itu bisa terjangkau, misalnya melalui program BPJS atau subsidi khusus, ada? Operasi katarak ini ditanggung sama BPJS. Ya, ditanggung sama BPJS. Walaupun one day care. Oh gitu. Oke, baik. Kira-kira bagaimana Mas Fasya pengalaman dan kualifikasi tim dokter spesialis mata di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini dalam menangani operasi mata katarak ini? Dokternya sudah kualifikasi yang sudah gitu ya? Sudah dokter spesialis mata, alhamdulillah di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sudah mempunyai skill ilmu untuk ilmu yang mumpuni, skill yang mumpuni untuk melakukan operasi katarak tersebut dengan teknik vakoemulsifikasi. Itu ya. Oke, baik. Jadi tim dokternya sudah tidak diragukan lagi ya dibanding dengan rumah sakit yang lainnya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kira-kira terakhir sebelum kita tutup di acara ini, berapa lama waktu tunggu ya untuk menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Aisyah ini, dan bagaimana proses pendaftaran atau mungkin konsultasi awalnya seperti apa gitu? Mungkin bisa disampaikan. Kira-kira orang itu nunggu di ruang tunggu itu sampai dioperasi butuh berapa lama, Pak? Untuk menunggu, sebenarnya operasi katarak itu sangat
cepat sekali, Pak. Sangat cepat ya. Bisa 10 sampai 15 menit. Ya. Kita ya biasanya nunggu yang lama itu ketika sebelum persiapan operasi itu, pasien ditetes mata. Oh, ditetes mata. Ditetes mata setiap 5 sampai 10 menit. Nanti kan ada pemeriksaan. Oh, ini siap untuk operasi, ini siap atau belum siap untuk operasi. Ya, nunggu itu. Selama kan beda pasien, itu biasanya beda. Untuk tetes mata itu bisa 4 tetes sudah siap, 5 tetes ternyata belum. Nah itu yang itu ada tetes mata khusus untuk sebelum operasi itu. Baik pendengar pecinta Madani, menarik sekali dan terbukti banyak pendengar kita yang ikutan gabung. Apakah memang warga Bojonegoro ini bermasalah dengan matanya? Pertanyaannya begitu atau bagaimana ya? Oke, baik. Sayang sekali waktu sudah habis ini Mas Faiz ya. Mudah-mudahan perbincangan kita di kesempatan hari ini bermanfaat. Mungkin ada hal-hal lain sebelum kita akhiri yang ingin disampaikan kepada para pendengar pecinta Madani, atau himbauan saran yang mana bisa melakukan operasi mata ataupun juga bisa menjaga mata dengan baik. Bagaimanapun mata itu adalah jendela kita, jendela dunia. Sebisa mungkin kita selalu menjaga kesehatan mata kita, menyayangi mata kita. Ketika kita ada keluhan di mata, walaupun sekecil apapun, jangan diremehkan. Kalau bisa segera diperiksakan, segera berkunjung ke dokter untuk dipastikan keluhan-keluhan tersebut akan sembuh atau ada program-program yang harus dilakukan. Sayangi mata kita. Baik insan Madani, baru saja kita mengikuti program siar Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, khususnya juga operasi mata. Semoga informasi yang telah kita bagikan tadi memberikan wawasan dan membantu Anda yang sedang mempertimbangkan atau membutuhkan tindakan medis ini. Ingat, kesehatan mata adalah hal yang sangat penting, jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis Anda ya, utamanya di Rumah Sakit Aisyah, supaya Anda bisa dilakukan operasi dengan cepat, aman gitu ya. Dan pendengar, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik kesehatan yang lainnya bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.